Selamat pagi pemirsa. Calon Presiden Anies Baswedan membuat kehebohan di jagadmaya saat menjalani debat Capres putaran pertama 2 hari lalu. Dalam debat itu, Capres nomor urut 1 itu mengungkapkan adanya fenomena ordal atau orang dalam untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau posisi. Anies menyebut maraknya ordal bisa merusak tatanan negeri ini ke depannya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 14 Desember 2023 dengan tema Ordal yang Menyebalkan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Ya, sehat. Abang ordal atau or luar? Kita akan bicara soal orang dalam yang menyebalkan, tapi sebelumnya Bang Godes dan pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa, panggung debat perdana milik Anies. Ini kata siapa Bang Godes? Ya, ini hasil analisis ya. Oh. Hasil analisis di media sosial oleh lembaga yang menyebut dirinya sebagai Drone Empret ya. Dan disebutkan bahwa yang banyak dibicarakan dan juga menuai tone positif itu adalah pasangan nomor urut 1 ya, atau Anies Baswedan diikuti oleh Ganjar. Walaupun di dalam hasil analisis itu Prabowo mendapat yang urutan kedua yang paling banyak dibicarakan, tetapi tone positifnya lebih kecil dari Ganjar. 48% nih katanya ya. Tentu ini kan baru debat pertama ya. Iya. Mudah-mudahan masyarakat mendapatkan pencerahan lagi di debat-debat berikutnya. Akan ada debat lagi tanggal 22 kan. Itu debat cawapres tingkat ya? Wakil Presiden ya. Tapi agak kurang pas kalau saya bilang sih Bang Gauden, itu kan topiknya ekonomi ya salah satunya ya. Kok Wakil Presiden ya yang bicarakan soal itu ya? Ya mungkin sudah bagi-bagi tugas gitu ya. Selama ini kan Wapres itu selalu mengurusi ekonomi gitu ya. Atau yang terkait dengan ekonomi dan sosial gitu ya. Baik, jadi ini apa yang terjadi sekarang belum bisa memastikan, tapi bisa mulai memberikan gambaran ya. Kelihatannya debat-debat itu akan berdampak seperti apa begitu Bang Gauden? Ya, kalau dalam sejumlah survei itu kan debat itu akan mempengaruhi orang untuk menentukan pilihan bagi mereka yang belum punya pilihan, dan juga bisa mengubah pilihan bagi mereka yang sudah ada pilihan pada saat ini. Apa undecided dan swing voters katanya gitu ya. Ya sudah, kalau kita yang masih belum menentukan pilihan, cermati debat-debat berikutnya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan komunikasi, perkuat komunikasi antar individu. Ini dalam konteks apa nih berita ini Bang Gauden? Ya, ini dalam konteks bagaimana orang dengan mudahnya menghabisi nyawa orang-orang dekatnya. Ada beberapa kasus di Jakarta itu ada beberapa anak oleh ayahnya itu 4 anak membunuh ya. Di Jakarta. Di sana juga terjadi hal yang sama gitu. Ya, di Malang juga ya. Di Malang ya, bagaimana satu keluarga itu menghabisi dirinya. Tentu problem utamanya itu adalah ketertutupan. Andai kata ada persoalan itu mesti disampaikan. Dan yang paling penting itu seperti di kasus Jakarta, ada dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang sudah dilaporkan kepada pihak berwajib tapi tidak cepat direspon gitu ya. Di dalam berita ini dikatakan juga soal keakraban antar masyarakat Bang, dipertanyakan sekarang. Bagaimana Bang? Ya, masyarakat sekarang itu disebutkan individualistik. Semakin itu ya? Semakin individualistik karena pengaruh juga dari media sosial. Media sosial membuat keterasingan antara komunitas. Sehingga orang jarang untuk saling berbagi, bercerita gitu ya, di dalam komunitas-komunitas di tingkat RT RW gitu. Nah, hal-hal seperti ini mempermudah orang untuk mengambil keputusan secara singkat gitu ya, menghabisi orang-orang terdekat atau menghabisi dirinya sendiri. Hal ini yang perlu diwaspadai. Karena itu perlu diperkuat komunikasi antar individu. Jangan sampai kehadiran medsos, handphone membuat yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat begitu ya Bang ya? Ya, tidak ada interaksi di sana ya. Antar manusianya. Baik.
Kita harap kita juga saling atau lebih memperhatikan lagi satu sama lain, khususnya keluarga dan tetangga-tetangga kita terdekat. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa, ini terkait dengan kasus Firly Bahuri, masih di halaman 2. Penyidik segera rampungkan berkas Firly Bahuri. Ini masih dalam status yang masih bebas ya, tapi tersangka. Bagaimana, Bang? Ya, kalau soal ditahan atau tidak ditahan itu di dalam kitab hukum acara pidana itu kan sudah jelas ya. Kewenangan penyidik? Pertama kewenangan penyidik dan ada 3 tingkatan kalau mau ditahan itu. Yang pertama itu di tingkat penyidikan, yang kedua itu di tingkat penuntutan, dan yang ketiga itu tentu di pengadilan nanti. Nah, apakah sekarang bebas di tingkat penyidikan dan polisi, kemudian di tingkat kejaksaan nanti setelah diserahkan berita acara, karena harus diserahkan juga orangnya. Nah, apakah pada saat itu akan ditahan atau tidak, nanti kita lihat. Yang paling penting itu proses penyidikannya sudah selesai dan diberkas, dan tentu akan dikirim ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan dari sana nanti baru diteliti lagi berkasnya, apa sudah P21 atau belum gitu. Sudah lengkap apa belum ya? Dan kita memang ya harus menunggu lah ya prosesnya seperti apa. Jangan sampai kemudian Sasus yang mengatakan bahwa ada keterlibatan Ordal di kasus Firly itu tidak terbukti begitu ya. Ordal ini mengantarkan kita ke editorial, Bang Gaudens dan pemirsa. Pagi ini diberi judul Ordal yang menyebalkan. Saya sudah lama tidak dengar istilah Ordal ini, Bang Gaudens. Yang saya ingat itu PAMDAL gitu ya, pengamanan dalam. Tapi apakah memang benar yang dikatakan seorang Anies Baswedan, Republik ini semakin banyak ordal di mana-mana? Ya, ordal itu ada di mana-mana. Kalau di pengadilan itu orang sebutnya ordal, kadang-kadang orang menyebutnya sebagai Markus kan. Ada maklar kasus. Maklar kasus kan. Itu kan sama saja gitu. Dan di bahasa hukumnya itu nepotisme. Dan di dalam TAP MPR nomor 11 tahun 1998 itu tegas sekali tentang pemerintahan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, nepotisme, bebas dari KKN gitu. Dan itu masih berlaku kan TAP itu? Masih berlaku, tapi jarang sekali dilaksanakan. Orang udah lupa, Bang. Tahun 98. Dan kemudian kan ada undang-undang ya, Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari KKN, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang KPK, Undang-Undang 30 ya, tahun 2022. Tetapi walaupun undang-undangnya sudah ada, banyak aturan, tapi aturan itu untuk dilanggar gitu. Sehingga keberadaan orang dalam itu memang menyebalkan sekali sih. Tapi kan ada yang mengatakan begini, Bang Gaudens, ini nggak hanya di Indonesia loh. Di Amerika Serikat lah contohnya, negara yang disebut-sebut salah satu yang paling maju, paling demokratis. Itu ada juga loh lobis, bahkan secara resmi diakui keberadaannya. Jadi ordal itu biasa. Bagaimana, Bang? Ordal itu biasa ketika dipahami keberadaan orang dalam itu untuk memberikan referensi kalau orang mau masuk kerja gitu kan, atau sebuah organisasi. Kalau masuk partai politik ada rekomendasi. Biasanya di pekerjaan itu kan, lamar kerja itu rekomendasi siapa gitu kan. Kata BLC. Beda lagi kata beda lagi. Kalau kata BLC itu kan ada pemaksaan di dalam situ kan. Harus dipenuhi. Kan? Walaupun dikatakan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi pemaksaan itu ada gitu. Karena dari atasan ke bawahan itu kata BLC. Jadi sebenarnya ordal ini sebenarnya benar-benar menyebalkan atau emang dibutuhkan, Bang? Karena kan kalau melihat fenomena lain, korupsi itu sempat ada politisi mengatakan itu oli pembangunan. Kalau mesin tidak ada oli kan nggak bisa jalan. Nah, pembangunan kalau nggak ada korupsi nggak bisa jalan. Jangan-jangan ordal ini juga memang kita butuhkan. Kita akan bahas, Bang Gaudens dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 14 Desember 2023. Ordal yang menyebalkan. Ordal yang menyebalkan.
Calon Presiden Anies Baswedan membuat kehebohan di jagat dunia maya saat menjalani debat Capres putaran pertama 2 hari lalu. Dalam debat tersebut, Capres nomor urut 1 itu mengungkapkan adanya fenomena ordal atau orang dalam untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau posisi. Bagi Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB tersebut, maraknya ordal ini bisa merusak tatanan negeri ini ke depannya. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal atau orang dalam. Mau ikut kesebelasan, ada ordalnya. Mau jadi guru, ordal. Mau masuk sekolah, ada ordal. Mau dapat tiket konser, ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik enggak berjalan, yang membuat etika luntur, kata Anies. Publik luas pun paham penyematan istilah ordal ini merujuk kepada cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu bisa mendapatkan tiket cawapres setelah Mahkamah Konstitusi mengubah syarat untuk menjadi capres-cawapres dengan menambah frasa pernah atau sedang menjadi pejabat publik yang dipilih melalui pemilu dan pilkada meski belum berumur 40 tahun. Putusan itu dinilai bisa mulus karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ialah adik ipar presiden yang berarti paman Gibran. Berbagai kalangan lalu mendesak agar ada Mahkamah Kehormatan MK guna mengadili Anwar Usman dan para hakim MK karena diduga melanggar etika dalam putusan tersebut. Anwar disebut-sebut sebagai ordal yang memiliki konflik kepentingan demi memuluskan aturan buat keponakannya itu. MK pun memvonis Anwar bersalah melakukan pelanggaran etik yang berat. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ordal yang diungkapkan Anies itu memang benar adanya. Pernyataan itu bukan sekadar pepesan kosong tanpa bukti, apalagi hanya pernyataan politik demi mendulang dukungan. Bahkan kalangan anak muda dan mahasiswa, komunitas yang melahirkan diksi ini, sudah fasih betul apa dan bagaimana praktik ordal dilakukan. Bagi kaum muda, kerap muncul kritik bahwa agar bisa mendapatkan posisi atau pekerjaan yang diidamkan, cukup dengan memiliki akses ordal. Tidak perlu pintar atau berprestasi, asal ada ordal, semua urusan lancar. Di sisi lain, sebenarnya akses yang dimiliki individu terhadap keberadaan ordal memang tidak sepenuhnya buruk. Di banyak negara yang menganut sistem meritokrasi dalam proses rekrutmen kerja dan politik pun, penggunaan ordal digunakan untuk memudahkan perusahaan atau partai politik mengetahui latar belakang kandidat pekerja atau calon anggota parpol. Namun, praktik ini masih bisa ditoleransi selama faktor meritokrasi atau prestasi tetap menjadi acuan bagi perusahaan, birokrasi, maupun institusi politik ketika merekrut seseorang untuk menduduki posisi tersebut. Bukan seenaknya mengubah aturan agar orang yang direkomendasikan lolos atau mengabaikan sama sekali kemampuan seseorang untuk dipertandingkan. Karena itu, apa yang diucapkan Anies dalam debat putaran pertama ini perlu menjadi perhatian semua bahwa dalam takaran tertentu, ordal sudah serupa korupsi. Penggunaan ordal demi memuluskan jalan posisi serupa dengan mengamputasi bibit-bibit unggul yang mestinya mengisi jabatan-jabatan publik. Jangan sampai kita membiarkan mereka yang punya akses luas di kekuasaan seenaknya memperkosa aturan demi kepentingan jangka pendek. Aturan dan hukum yang dihasilkan mestinya menjunjung etika. Bila etika diabaikan bahkan dihiasakan oleh mereka yang mestinya menjadi teladan, ordal akan terus merajalela dan negeri ini akan diurus oleh para pecundang. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Godians, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Mas Effendi Ghazali, selamat pagi.
Selamat pagi Leonard, selamat pagi Pak Gauden. Selamat pagi. Mas Effendi, saya mau tanya dulu, Mas Effendi ordal di satu institusi atau tidak? Oh, sementara ini bebas masih di luar semuanya ya. Oke, tapi yang dinyatakan seorang Anies Baswedan bahwa di Republik ini fenomena ordal itu makin marak di sekian tempat. Anda setuju atau tidak, Mas Effendi? Oh ya, yang saya mau katakan adalah terima kasih Anies Baswedan untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia tentang ordal ini ya. Yang sebetulnya artinya pada debat kemarin itu di samping sesuai tema adalah korupsi, juga kolusi dan nepotisme. Hanya sayangnya pada pertanyaan debat itu, Mas Anies agak kurang tertuju langsung gitu pada pokok persoalan. Apa itu? Jadi, kan istilah ordal ini kurang lebih seperti tadi ya, kita tidak menyebut Markus karena kebetulan itu nama yang baik sebetulnya Markus ya. Tapi ordal ini kan sama dengan upaya-upaya untuk memaksakan kepentingan kelompok tertentu, kelompok bisnis atau dinasti ya dalam pemahaman yang negatif yang tidak ada kaitannya dengan meritokrasi tadi gitu. Nah, Mas Anies mengangkatnya dengan sangat baik, bahkan itu menjawab sebagai rebuttal ya atau tanggapan lagi. Setelah pertanyaannya dijawab oleh Pak Prabowo gitu. Hanya survei-survei menunjukkan bahwa yang tahu soal dinasti politik dan kemudian yang tahu soal segitiga Pak Jokowi, Gibran, dan Pak Anwar Usman itu tidak terlalu tinggi gitu. Tidak terlalu banyak yang tahu ya. Ya, jadi artinya Mas Anies harus langsung ke pokok persoalan sebetulnya. Baik. Mas Effendi, ini kalau kita melihat sebenarnya kan fenomena ordang dalam ini adalah marak karena semakin tidak dihormatinya peraturan dan terlebih lagi atau beyond itu adalah etika. Secara etis harusnya kita punya rasa malu, kita punya values yang kita percaya, meritokrasi itu harus dihormati, tidak menyalahgunakan kekuasaan kalau memang itu disalahgunakan. Kalau Anda lihat berarti apakah memang fenomena ordal yang marak ini artinya bangsa Indonesia makin tidak etis atau makin tidak beradab? Maaf kalau saya harus bilang tidak beradab kan artinya biadab. Bagaimana Mas Effendi? Ya, setuju. Dalam debat kemarin juga kelihatannya yang agak banyak dan terus-menerus mempersoalkan etika adalah Mas Anies ya. Itu juga memperlihatkan betapa calon pemimpin kita juga tidak terlalu ingin mengejar itu gitu. Jadi Anda bisa bayangkan kalau calon pemimpin kurang mengejar itu, bagaimana dengan masyarakat kita lainnya? Baik, kita harapkan apa yang disampaikan ini menggugah kesadaran kita. Kalau memang ada yang belum sadar, menjadi sadar. Karena kembali lagi kan manusia yang membedakan kita dengan binatang misalnya adalah kita punya adab dan punya etika. Begitu ya Mas Effendi ya? Leonard dan Pak Gauden, serta para pemirsa, saya mengharapkan nanti pada debat calon wakil presiden, itu Gus Imin juga kembali menekankan soal ordal ini. Baik. Itu supaya nanti kita lihat. Supaya dia menjadi diskursus bangsa gitu. Baik. Jangan berhenti hanya di debat pertama ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih pakar komunikasi politik Effendi Ghazali sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Effendi. Pertanyaannya Bang Gauden, apakah fenomena ordal lalu soal etika itu diketahui dan dirasakan menjadi masalah hanya oleh segelintir orang yang mungkin disebut orang-orang yang melek dengan demokrasi, dengan politik, atau memang sebagian besar masyarakat Indonesia tidak peduli dengan itu. Loh, memang ordal ini membantu saya kok, saya mengurus misalnya ya semoga tidak KTP ketika ada ordal
saya jadi cepat, 1 jam selesai. Saya mau melakukan apapun jadi cepat. Saya mau dapat kerja pasti dapat. Itu memang kebutuhan masyarakat luas. Bagaimana, Bang? Ya, fenomena ordal itu tentu saja merusak etika kerja, juga menimbulkan konflik. Karena ketika orang masuk karena orang dalam itu tentu akan mengganggu sistem gitu. Dan yang ketiga itu merusak kredibilitas. Terkait dengan merusak kredibilitas itu, kita bisa lihat apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ketika ada orang dalam menguntungkan salah satu pihak yang terkait dengan kontestasi pemilu. Dan lembaga Mahkamah Konstitusi yang bertahun-tahun sudah mempertahankan reputasinya dan dianggap oleh publik itu sebagai lembaga yang konsisten, dianggap kredibel, punya integritas, runtuh seketika hanya gara-gara fenomena ordal tadi. Karena itu di dalam TAP MPR nomor 11 tahun 98 di pasal 3 ayat 1 itu kan ditegaskan untuk menghindari KKN, tadi yang disebut ordal itu sinonimnya itu kolusi dan nepotisme. Nah, untuk menghindari itu, seorang penyelenggara negara sebelum menjabat harus mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya dan harus bersedia untuk mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya sebelum maupun sesudah menjabat. Sehingga diketahui nanti apakah ada penambahan harta yang tidak wajar gitu. Nah, terkait dengan sumpah itu kan, sumpah menurut agama di dalam bahasa hukumnya itu terkait dengan etika. Nah, etika inilah yang diterabas secara suka-suka justru oleh mereka yang mestinya menjadi panutan. Ya, hakim konstitusi itu menurut undang-undangnya adalah kumpulan negarawan. Harusnya. Hanya hakim konstitusi yang ada syarat negarawannya. Itu berarti mereka yang menjadi hakim konstitusi itu kan negarawan. Tetapi justru di sana itu ordal itu berlaku yang karena itu menyebalkan banget gitu. Bang, ini yang membuat kita khawatir, minimal saya lah. Apakah memang fenomena ordal bahkan ke level lembaga Mahkamah Konstitusi yang tadinya sangat kita percaya punya integritas, tidak mungkin main-main begitu, tidak mungkin juga diintervensi. Ini adalah memang gambaran masyarakat Indonesia keseluruhan bahwa memang ya ordal itu memang biasa kita butuhkan. Bagaimana kita tidak bisa bebas sama sekali dari ordal? Bagaimana, Bang? Ya, sistem yang membuat kita untuk akrab dengan ordal itu ya. Dan ordal itu justru ada bersama kita. Kita lihat misalnya di dalam sepak bola. Sepak bola di Indonesia itu kalau nggak ada orang dalam itu nggak bisa menjadi pemain nasional misalnya. Oh begitu ya? Ya. Konon katanya? Konon katanya seperti itu kan. Atau untuk menjadi guru seperti yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Untuk menjadi guru itu harus ada orang dalamnya. Untuk masuk suatu perusahaan kalau tidak ada orang dalam itu susah sekali. Bahkan untuk kita mendapatkan pelayanan publik itu juga harus ada orang dalamnya supaya semua urusan lancar gitu. Nah, budaya seperti inilah yang merusak Indonesia. Karena itu pada 98 itu kan ada suatu momentum mengubah seluruh budaya jelek itu menjadi baik yang disebut Orde Reformasi. Orde Reformasi itu kan pada hakikatnya orde nalar ya. Mestinya berdasarkan nalar kita bisa menilai, ordal ini tidak baik. Tapi kenapa dilakukan? Atau kalau kita berbicara tentang etika, etika di Mahkamah Konstitusi mengatakan kalau ada hubungan keluarga, kekerabatan, hakim itu tidak boleh ikut memutuskan. Tapi kan ikut memutuskan yang pada akhirnya dijatuhi sanksi etika pelanggaran berat. Gitu. Bang, masalahnya gini Bang, kita bicara ke konteks bangsa ini ya. Pemilih itu kan nanti di 2024 katanya banyak atau sebagian besar malah orang-orang muda. Abang tadi sebut reformasi 1998, banyak yang belum lahir Bang. Dan untuk mereka, anak-anak muda ini, yang sangat muda ini,
mereka mungkin belum terlalu paham bahwa ada pelanggaran etika terjadi. Jangan-jangan tidak ngeh juga bahwa ada yang dalam tanda petik kekerabatan itu yang memuluskan salah satu paslon. Nah, pertanyaannya Bang, kalau yang banyak adalah anak-anak muda ini yang belum paham, akhirnya kan ordal ini akan semakin banyak dan diterima sebagai sesuatu hal yang biasa. Saya tidak yakin kalau anak-anak muda tidak paham ya, walaupun menurut survei yang dikatakan Effendi Ghazali itu kan seperti itu. Tetapi kita harus paham juga di Republik ini ada silent majority yang mereka paham tapi tidak mau speak up. Mereka mengerti sebetulnya. Mereka mengerti. Cuman diam saja. Diam saja. Oh. Pemilih anak muda itu generasi Gen Z itu milenial itu sekitar 65%. Itu dia. Pada 2024. Atau dengan kata lain, mereka lah yang menjadi mayoritas di dalam pemilu nanti. Nah, apakah mereka tidak paham? Pasti paham. Kita juga tidak pernah menyangka bahwa yang menggerakkan reformasi 98 itu anak-anak muda, anak-anak mahasiswa. Ya? Nah, apakah tidak mungkin pada 2024 kesadaran untuk memilih orang-orang yang benar-benar kompeten dan bersih, bukan karena ordal, itu akan dimulai oleh anak-anak muda. Bukan tidak mungkin hal itu akan terjadi. Saya bertanya begitu itu tadi Bang karena begini. Konon katanya, walaupun kalau saya tanya ke anak-anak muda mereka membantah semua Bang. Konon katanya generasi muda kita sering disebut seperti generasi stroberi. Buah stroberi cantik, manis dari luar terlihat, tapi begitu kita tusuk dia langsung busuk. Yang orang-orang yang katanya tidak mau kerja keras, tidak mau menghargai proses, yang penting adalah hasil instan. Nah, kalau anak-anak muda kita ternyata benar seperti itu, Bang. Kan akhirnya ordal ini ya diterima atau bahkan mereka besarkan lagi. Bagaimana? Ya, tapi jangan lupa anak-anak muda itu salah satu cirinya berpikir global gitu ya. Karena itu mereka menggunakan media sosial untuk mencari pengetahuan di tingkat global. Dan ciri lainnya itu mereka sangat mencintai lingkungan gitu. Nah, dalam konteks pemilu, pemikiran global anak-anak muda itu mereka paham di dunia lain itu maju itu karena tidak ada ordal. Di negara lain maksudnya? Di negara lain ya. Di negara lain itu maju karena tidak ada ordal dan mereka juga mengharapkan hal yang sama terjadi di negaranya sendiri. Atau dengan kata lain, anak-anak muda Indonesia walaupun berpikir global tetap mencintai Ibu Pertiwi ini. Artinya? Nah, ekspresi mencinta itu akan terlihat nanti di kotak suara. Anak-anak muda akan milih yang mana gitu. Bang, ordal ini kan sesuatu yang bagaimana ya saya mau bilang ya. Yang kita mungkin kalau ditanya secara resmi pejabat-pejabat bilang tidak ada. Tapi sebenarnya ada gitu. Apakah memang bangsa kita ini akhirnya ujung-ujungnya bangsa munafik, Bang? Ya, yang dikatakan beda dengan yang terjadi, Bang. Kalau ordal di zaman orde lama ya atau orde baru itu kan seperti bergelap-gelap di dalam terang dia. Bergelap-gelap dalam terang. Tidak berterang-terang di dalam gelap gitu kan. Atau dengan kata lain itu operasi senyap. Gitu. Sekarang terang-terangan. Nah itu loh, itu yang membedakan ya. Nah ketika terang-terangan itu terjadi, tapi kan masyarakat kelihatannya termasuk anak-anak muda tenang-tenang saja, Bang. Kan akhirnya orang-orang yang menabrak semua aturan, semua etika itu kan merasa semua rakyat senang kok. Saya punya kepuasan masih tetap tinggi. Itu bagaimana? Saya tidak melihat anak-anak muda itu tenang. Buktinya anak-anak mahasiswa sekarang tuh resah gitu kan. Bahkan banyak sekali yang protes demo gitu kan. Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi misalnya. Itu demo di mana-mana gitu. Cuman ada kemampuan dari negara untuk meredam sehingga tidak terlalu bising gitu. Pertanyaannya Bang, kalau kita sebal sama orang kan biasanya ada batasnya ya. Ketika batas itu kena, kita tidak bisa lagi terima nih yang menyebalkan ini. Apakah itu batas itu akan terjadi terhadap ordal, terhadap yang melanggengkan ordal itu? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper.
Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan Bang Gauden, sebelum kita disebut juga orang-orang yang melanggengkan orang dalam, kita mau mendengarkan sekarang pendapat dari luar, Bang. Kita akan dengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi. Halo Pak Tasrik. Kelihatannya Pak Tasrik masih agak terlalu di luar. Kita akan coba beralih ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini di Jakarta, ya, tepatnya. Oh, sudah terhubung ya? Baik, Pak Tasrik silakan Pak, pendapat Anda Pak, langsung saja Pak. Halo. Ya, Pak Tasrik silakan Pak, Anda sudah mengudara. Bukan, saya Ondo Silitonga, Bung Leo. Oh, minta maaf, Pak Ondo Silitonga di Bekasi ya Pak ya? Iya, betul. Oke, Pak Ondo, silakan Pak Ondo, iya. Pendapat Anda Pak. Iya, saya Orlur ini, orang luar ya. Bukan orang luar, Orlu ya? Oke, silakan Pak. Oke, saya melihat sangat melucukan ya. Sepertinya capres yang ditanya tidak paham arti ordal. Saya yakin kalau dia paham arti ordal, dia akan balik mengatakan bahwa di DKI juga zaman Anda gubernur ada ordal, pasti itu. Tapi ya sudahlah. Gitu ya. Kata kuncinya sebenarnya bukan ordal, Bung Leo. Tapi bokap ada di atas. Belum lagi ada titipan bisikan nyokap. Nah kalau begini yang bermasalah jadi bonyok. Ya bonyok, bokap nyokap, ibu bapak ya. Buat saya bukan soal ordal yang menyebalkan, tapi ya ada begal pasal, ada begal ayat, ada nitip ayat. Kalau masih ada itu, ya sangat menyebalkan. Terakhir Bung Leo, saya mau nitip sedikit keluar. Debat yang kemarin itu, kalau bisa untuk berikutnya jangan seperti itu formatnya. Kasihan itu yang di tengah udah lansia banget itu. Harus ngadap kiri, ngadap kanan, menjawab ngadap kiri, ngadap kanan. Karena takutnya nanti jatuh. Siapkan podium dan posisinya disiapkan supaya nggak kiri kanan dia. Jadi mudah-mudahan nanti bisa lebih baik formatnya. Karena akan terlihat di situ lebih pas gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Setelah Pak Ondo ada pemirsa Metro TV berikut. Pemirsa Metro TV berikut dari Jambi ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadan. Anda orang dalam atau orang luar nih Pak Ramadan? Sekarang orang luar Pak Leo. Sekarang orang luar. Oke. Orang dalam. Oke, silakan Pak Ramadan pendapat Anda, Pak. Rakyat biasa itu biasanya orang dalam, orang luar terus Pak Leo, tidak ada pernah jadi orang dalam. Oke, silakan jadi, Pak. Jadi fenomena ordal ini sudah terjadi semenjak lama. Saya orang yang betul-betul kecewa dengan revolusi mental itu tidak pernah terwujud. Maka itu muncul ordal ini, tentu rakyat Indonesia seperti saya, anak saya, istri saya berharap yang memunculkan ordal ini adalah harus orang-orang besar dan orang nomor satu di Indonesia ini. Karena ordal ini, Pak Leo, di semua sisi sudah meresahkan. Faktanya orang mau calon wakil presiden pun harus punya ordal. Jadi fakta yang tidak terbantahkan.
Reformasi mental yang dicanangkan oleh pemerintahan sekarang itu gagal 100%. Maka itu berharap Pak Anies yang memunculkan ordal itu, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan ordal itu, semoga nanti memang bisa dibuktikan setelah Pak Anies itu menjadi presiden. Jangan seperti pemerintahan yang lalu. Maksudnya memberantas orang dalam begitu ya Pak Ramadan ya? Oh iya, ini melanggar sistem Pak Leo. Ya. Melanggar sistem. Oke. Jadi sangat mengecewakan. Kalau saya masuk kantor urusan apa-apa, itu disuruh duduk dulu 1,5 jam, baru ditanya mau urusan apa, mau urusan apa. Jadi di kantor-kantor sistem belum ada Pak Leo. Kalau orang nomor 1 nanti yang mendobrak ordal itu, maka kita harapkan membangun sistem pelayanan di semua kantor. Kalau itu sistemnya sudah ada, maka ordal akan terbuang sendiri. Pak Ramadan, itu saya mengatakan harus orang kuat. Gimana Pak Ramadan, pertanyaan saya ini Pak, sebetulnya sistem yang membuat ada orang dalam atau memang kita masyarakat, saya tidak tahu Pak Ramadan, saya rasa tidak, yang ingin sebenarnya ada orang dalam Pak supaya urusan jadi cepat, jadi mudah begitu walaupun itu menabrak aturan, menabrak etika. Yang mana itu Pak menurut Anda? Kalau saya berpendapat harus dibuat sistem tidak ada ordal Pak. Sistemnya dibuat tidak ada ordal ya? Lahan korupsi Pak. Oke. Lahan melanggar aturan, Pak. Baik. Jadi jangan ada ordal. Ordal itu buang jauh-jauh dan masukkan dalam kuburan. Oke. Saya berharap sistem yang membuang ordal itu sistem yang dibangun. Oke. Baik. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Ramadan adalah pemirsa kita terakhir pada pagi ini, Bang Gaudens. Tapi dari Pak Ondo dan Pak Ramadan jelas ya mereka melihat apa yang terjadi sesungguhnya. Pertanyaannya Bang Gaudens, kembali lagi, apakah memang kemudian ordal ini sesuatu yang masyarakat memang ingin sehingga walaupun sistemnya dibangun akhirnya ya diterabas juga? Atau memang yang tadi dikatakan Pak Ramadan, sistemnya ini memang belum memusnahkan ordal ini? Ya, kalau kita mau jujur ya, Leo, runtuhnya Orde Baru itu karena ordal. Jadi ada perlawanan masif dari masyarakat, terutama yang dimotori oleh anak-anak muda, anak-anak mahasiswa, yang melawan terkait dengan KKN. Sekarang disebut ordal. Waktu reformasi itu disebut KKN dan itu yang dilawan itu. Tetapi kan nepotisme dan kolusi itu masih terus terjadi sampai kini itu. Sampai saat ini ya? Saat ini. Karena makanya ketika Presiden Joko Widodo pada 2014 itu mengkampanyekan revolusi mental, di sana ada harapan gitu. Ada harapan bahwa akan terjadi perubahan. Revolusi mental itu hakikatnya itu orang kembali kepada etika, orang kembali kepada aturan. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini di ruang publik, kita tidak menemukan lagi figur-figur yang bisa menjadi teladan. Ketika sulit mencari keteladanan di ruang publik, ya terpaksa kita berpaling ke Taman Makan Pahlawan gitu. Di sana itu banyak orang-orang baik ya, banyak orang-orang baik yang dimakamkan di sana. Ini persoalan keteladanan. Nah, seperti dalam kasus terakhir, kalau Ketua Mahkamah Konstitusi saja dijatuhi melanggar kode etik yang berat, ini kan persoalan yang persoalan besar ini kan, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan sistem. Walaupun sistemnya dibangun itu sudah bagus, sistem itu selalu direcoki oleh orang-orang yang ingin mentalnya itu ingin cepat gitu. Misalnya harus antri kan, kadang-kadang itu keluar dari antri langsung ke depan. Ini kan persoalan mental. Tidak mau berproses. Dan terakhir menurut saya harus ada transparansi terkait dengan
sistem yang berlaku itu di dalam gitu. Nah, misalnya dalam kasus lagi-lagi saya harus mengambil apa? Contoh di Mahkamah Konstitusi. Transparansi putusan itu kurang nampak sehingga terjadi jatuh sanksi. Pelanggaran etik berat. Kode etik. Andai kata sejak awal dikatakan bahwa ada hubungan kekerabatan antara yang memutuskan dan kasus yang diperkarakan, kasus yang diperkarakan, tentu mestinya yang memutuskan itu mengundurkan diri gitu, tidak ikut terlibat gitu kan. Nah, yang terjadi kan tidak gitu, malah ikut memutuskan sehingga dijatuhi hukuman sanksi berat. Dan persoalan etik ini tidak hanya terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kita tahu juga bahwa Ketua KPU dan seluruh anggotanya pernah dalam bulan Oktober itu dijatuhi sanksi pelanggaran etik, walaupun tidak seberat yang di Mahkamah Konstitusi, dan itu dijatuhkan oleh DKP, Dewan Kehormatan Pemilu. Juga Bawaslu, anggota Bawaslu itu sudah banyak juga yang dijatuhi kode etik. Nah, penjatuhan sanksi kode etik itu memperlihatkan bahwa sistemnya sedang berlaku atau sudah berlaku sistemnya dengan baik, karena ada yang mengawasi terkait dengan etika. Nah, pertanyaannya, apakah etika itu harus selalu diawasi atau ada kesadaran dari dalam diri untuk menjalankan etika itu? Itu kan kembali lagi Bang, kalau kita bicara sistem yang bagus tapi kok tidak berjalan adalah masalah orangnya kan, the man behind the gun. Saya masih ingat betul 2014 ya, waktu Joko Widodo mau menjadi presiden, revolusi mental yang tadi Pak Ramadan katakan kecewa. Pak Jokowi itu selalu bilang begini, saya ingat Bang, jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan yang benar. Lalu saya ingat lagi, di sekian waktu yang lalu, seorang Presiden Joko Widodo mengatakan kalau Ketua Umum Parpol mau masuk kabinet, jadi menteri, harus pilih salah satu. Tapi kan belakangan terakhir kita lihat tidak. Ketika yang dibicarakan dengan yang terjadi berulang-ulang berbeda, bahkan bertolak belakang, kan akhirnya kita jadi berpikir, jangan-jangan ini semuanya hanya lip service. Lalu fenomena ordal ini ya memang dibutuhkan. Keteladanan seperti ini akan membuahkan hasil seperti apa Bang untuk bangsa Indonesia? Ya, kita berharap para pemimpin kita tetap konsisten. Ini kan soal konsistensi ya. Ada waktunya itu konsisten menegakkan etika, pada waktu lain menerabas etika. Kadang-kadang antara yang diucapkan dengan yang dilakukan itu berbeda. Nah, konsistensi antara perbuatan dan perkataan itu tentu itu yang diharapkan. Harus. Tapi yang terjadi sekarang ini kan kita semakin sulit menemukan konsistensi itu. Yang saya katakan tadi, betapa sulitnya kita menemukan tokoh-tokoh panutan di ruang publik. Nah, bagaimana betapa sulitnya guru misalnya mengajarkan soal satu kata dan perbuatan, ketika di ruang publik itu dipertontonkan pelanggaran-pelanggaran etika. Nah, hal-hal seperti ini ya mestinya diubah. Ya, kita berharap pemimpin yang akan datang itu tidak manis dalam kata tapi juga dalam perbuatannya. Fenomena Mei 98 dan kemudian Oktober 98 itu kan adalah awal Orde Reformasi Bang, yang tadi Bang Gaudens katakan diinisiasi oleh mahasiswa, anak-anak muda. Karena sudah juga melebihi batas dari kemampuan kita menerima yang menyebalkan. Kalau sekarang apakah fenomena seperti itu bisa terjadi? Atau jangan-jangan kita semua masih belum sampai batas atau melampaui batas kesabaran kita. Kita bahas di bagian berikut. Bang Gaudens pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kesabaran itu ada batasnya.
orang yang menyebalkan juga pasti pada waktunya kita akan berusaha singkirkan. Pertanyaannya, ordal yang menyebalkan ini apakah sekarang masyarakat Indonesia mau menyingkirkannya atau memang masih gembira, bahagia dengan itu? Ya selalu muncul kesadarannya, walaupun tidak bisa juga kita katakan kesadaran itu datangnya terlambat. Tetapi pada waktu yang tepat, kesadaran itu akan hadir gitu. Nah, bentuk kesadaran itu justru pada saat 14 Februari, siapa pemimpin yang akan ditentukan oleh masyarakat, yang akan membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik gitu. Karena pemilu hakikatnya itu kan memilih pemimpin, dan pemimpin itu yang menuntun masyarakat untuk menghadirkan kesejahteraannya. Kalau tidak seperti itu, tentu kita tidak akan berubah. Ya. Saya berharap muncul kesadaran dari anak-anak muda, apalagi generasi Gen Z itu kan 65% pada jumlah pemilih 2024, mereka lah yang menentukan. Dan harus diingat, motor reformasi 98 itu adalah anak-anak muda, dan kali ini anak-anak muda juga gitu. Anak muda pasti akan milih anak muda juga tidak, Bang? Milih anak muda bukan memilih anak muda, tetapi milih yang pikirannya muda. Oh, oke. Jadi tidak melulu artinya seorang yang umurnya muda, pikirannya juga anak muda. Apalagi muda tapi tidak punya pikiran gitu kan. Yang paling penting itu pikirannya muda. Harus muda. Muda itu kan berarti dia memikir ke depan, bukan mikir sekarang. Menghormati etika dan tidak suka dengan orang dalam. Betul. Mau maju dengan kinerjanya sendiri. Menghilangkan ordal. Oke. Kita harapkan semua kita sama-sama sadar untuk menghilangkan ordal yang menyebalkan. Bang Gaudens, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi. Pemirsa, kalau etika diabaikan, bahkan dibiasakan untuk melanggar etika oleh mereka yang mestinya menjadi teladan, maka ordal, orang dalam, akan terus merajalela dan negeri ini akan diurus para pecundang. Semoga kita sama-sama sadar bahwa itu tidak boleh terjadi di Indonesia. Saya Leonard Samuel, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.